Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para syarahim, tuan-tuan guru, beserta seluruh pejabat pemerintahan, Bapak Kepala Desa, beserta tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid, para imam, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan di dalam kitab Syamsul Hidayah. Orang yang pertama kali mengadakan perkumpulan dibacakan tentang cerita kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang raja yang soleh, namanya Raja Al-Muzaffar. Beliau menyiapkan ibunya orang ini. Ayat pertama tadi, yang pertama itu bagus. Kalau bawah tadi jelas. Beliau menyiapkan sudah yang kedua ini sudah bagus gabung. Beliau menyiapkan kepala kambing berpanggang 5.000 biji, bukan begulai berpanggang. Kalau begulai nyaman maharagu, masuk ke kawah tinggal mengaduk masak. Tapi kalau berpanggang tunggal bijian. Kalau kepala kambingnya 5.000, berarti awaknya 5.000 juga. Kada mungkinlah seekor kambing kepala 2, mesti satu kambing satu kepala. Kalau kita ada harapan sanggup menyiapkan kepala kambing berpanggang 5.000 biji, jangankan kepala kambing, kepala iwak haruan belum tentu sanggup. Paling bisa kita ini menyiapkan kepala undang papai. Kalau 5.000 mungkin bisa lah, 2 kilo hitung 5.000 bisa. Tapi cucuk Imam Abu Shalih ini orangnya sugih dan raja. Kemudian Sidin menyiapkan hayam 10.000 ekor, menghabiskan kuda 100 ekor, menyiapkan piring kue 100.000 buah, menghabiskan duit sebanyak 300.000 dinar. Karena yang dihadirkan orang banyak, jamuannya disiapkan banyak. Kenapa duit disiapkan? Karena beliau mengumpulkan para alim ulama dan ulama-ulama sufi, para habaib, semua diberi hadiah. Maka menghabiskan duit 300.000 dinar. Hitungan kita
mungkin sekitar 3,5 M menghabiskan dana. Kenapa? Sebab maka Sidin sanggup menghabiskan bebesar-besaran dalam membacakan cerita kelahiran Nabi, karena kata Imam As-Sirri As-Safati rahimahullah, man qasada maudi'an yukrahu bihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya raudatan fil jannah. Ujar Sidin, barang siapa yang menyiapkan tempat, hari ini tempat ini kita siapkan untuk dibacakan tadi cerita kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh orang yang menyiapkan tempat ini diberi Allah satu taman di dalam surga. Kenapa? Sebab li'annahu ma qasada zalikal maudi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena bahwasanya orang tidak menyiapkan tempat dibacakan cerita kelahiran Nabi kecuali memang karena mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang, kata Nabi, yang mencintai aku, maka dia bersamaku di dalam surga. Di zaman dulu ada seorang perempuan berjalan sorangan menuju ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetamu laki-laki yang agak setengah macal kan juga, cuman setengahnya. Atuju mau ulu orang, atuju mau ajaki orang, apalagi bibinian katuju banget dicakirnya, itu namanya agak bawangalan sedikit. Nah, bertamu. Jadi ujar laki-laki menanya perempuan, hendak kemana pian? Ujar perempuan itu, ulun hendak ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pian? Kada kawan. Orang jangan sorangan. Berusialah, ada ular kah, ada babi kah, ada nang harimau kah, ada buaya kah, macam mana pian? Oh ya perempuan, aku kada takutan sedikit pun, karena aku hendak ketemu Nabi, aku mencintai Nabi melebihi menyayangi diri sendiri. Rupanya orang cinta nih yang takutan jadi wani. Perhatikan, kalau cinta sudah melekat wani, awan kawitan wani. Oh ya kawitan, jangan awan ngintu natai. Abah sudah terlanjur berjanji awan Haji Adul, ikam ni kujuduhakan awan anak Haji Adul melawan, pada bisa melawan. Aku kan hendak bahaya, aku hendak awan ihab. Nah, melawan sekalinya. Oh ya abahnya rugi aku sudah menjual kabun, anak membiniakan hikau. Kenapa maka awan anak Haji ihab? Oh jangan anak, amun abah merasa rugi, abahnya nak kawin. Mengkalang mata mamanya, awas aja mamanya abah mau kawin. Mereka terabak mangkok itu bahaya di sini. Jangan aku makain aja nak kayak gitu, di aja nak kau abahmu kawin aja wan Haji Adul. Aku mah aja hendak. Walaupun disariki mama, aku tetap bertahan. Awas anak Haji ihab. Baju jas kancingnya 5 dibuang kepada 2, biar sakit dimarah mama, namun kami setia berdua. Karena ini cinta. Oh jangan laki-laki kalau piang bujur menyayangi Nabi melebihi daripada menyayangi diri piang sendiri, coba buka jilbab, buka cadar, buka. Bingungnya, bila aku buka jilbabku berarti aku kada sayang awan diriku, kan berdosanya, bukan haknya. Tapi bila kada aku buka, mana bukti aku menyayangi Nabi daripada menyayangi diri sendiri. Buka sidin jilbab, buka cadar, tahajud laki-laki itu berarti dia sidin pian bujur menyayangi Nabi melebihi daripada menyayangi diri sendiri. Tutup pulang basah, lalu dipasang jilbab, pasang cadar, langsunglah berangkat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imbahnya boleh, sudah boleh,
Rupanya bibin ini bisa laki menyiapkan cambuk sauting. Hujan nang sidin bah. Ulun tadi membuka aurat di hadapan laki-laki yang bukan haknya. Sekarang terserah pian aja. Hendak berapa kali memungkuhi ulun, ini cambuknya. Karena ulun salah. Hujan nang laki, kenapa sebab? Karena tadi membuka aurat. Karena saya membuktikan ulun menyayangi Nabi melebihi daripada menyayangi diri sendiri. Oh ya lakinya kada bisa ulun menghukum. Kita datang aja kepada Rasulullah karena ini ada sangkutannya dengan Nabi. Datangan laki bini, lalu disuruh Nabi lakinya mengumpulkan kayu bakar. Sudah terkumpul disuruh Nabi menghidupi. Sudah hidup apinya nyarap berau, lalu melaporlah laki-laki ini kepada Nabi. Sudah nyarap, sudah berau ya Rasulullah apinya. Kemudian Nabi bilang sama istri kau, kalau ia betul mencintai aku melebihi daripada menyayangi dirinya, suruh tajur kafe itu. Ada sayang doang diri sendiri, suruh tajur. Sama disuruh lelaki tajun bujuan. Oh takutan banget lelaki kehilangan bini. Duda aku di sini apa lalu. Lalu melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bini ulun sudah tajun ya Rasulullah. Kemudian Nabi coba ihtibasa. Sama dididih sahalai rambut pun kadang terbakar. Kemudian Nabi orang yang mencintai aku melebihi daripada menyayangi dirinya. Jangankan api neraka, api dunia kada berhak membakarnya. Alhamdulillah. Kenapa mencintai Nabi begitu besar keutamaannya? Karena Nabi itu basyarun lakal basar. Nabi itu manusia, tapi kada sama dengan kita manusia. Boleh kita teliti satu-satu. Nabi ketika dalam kandungan, kita juga waktu sebelum lahir berada dalam kandungan. Tapi kada sama. Nabi ketika malam terkandungnya, tanah yang tandus menjadi subur. Pohon yang kuning daunnya menghijau. Yang belum berbuah, berbuah. Hebatnya malam itu berbuah langsung masak. Siapa yang hendak mengambil buah kada usah manjat, cukup liwat saja di pohon, kena buah itu menjulur seorang ke hadapan kita. Ini dapat dirasakan setiap bulan Maulid, nasi masak, ayam masak. Tuh. Ada payah kita mengambil, berjulur seorang sudah ke hadapan kita. Itu kan berkah memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai wahini itu. Kenapa? Sebab karena makanan banyak yang ada dibacakan cerita kelahiran Nabi, turun 1000 cahaya, turun 1000 barakah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang belum ambil hintalur dari awan banyak, jangan kada ambil, cari ujung. Kenapa? Karena itu barakah. Nang banyak duit, apalagi berapa tadi? 10.000. Amun nang berduit, ya malah 10.000. Awak bos, gelang kayak telunjuk, kalau kayak kelincingan. Orang nang kada bakalong bayar 10.000, nang kayak kelincingan 10.000 aja malu dong. Percuma jadi bini bos, percuma. Untuk apa kita pemalar? Ini kan duitnya kan untuk pemadam kebakaran, untuk keselamatan kita. Coba lihat ruang kebakaran, asap tabalnya. Maka kita membantu itu untuk manfaat orang lain. Berusialah Bu Ai terliwat di palarakan duit. Nah, sekalinya pian lakas mati. Imbaham galang nangkai telunjuk diambil bini anom. Nah, bini anom buas banget pula ke pengantin akan dilum duduk. Pian maka di kuburan tuh terapit. Harta kada dibawa karena kada suah menyumbang. Nah, makanya telanjur tadi biar 10.000 tambahi pula. Amun anak bini bos tuh 50.000 dua, jangan syuting 10.000 dua. Amun ditakuni dari mana kau dapat harta nang banyak? Ayo kita menjawab. Kada dia terbawa ke kuburan. Bini anom nyamannya bila mati. Di mana kau dapat galang? Warisan bini Tuhan. Amun kian gede percaya malaikat aja takut nih kakak di sebelah tuh. Oh banyak hubungannya ke sebelah dan pulang. Awak pulang di sebelahin malaikat. Nah, nang telanjur jadi bos yang pemalar. Mobil Alphard, rumah tingkat 4,
bini berempat, masih dua lagi membayar hitalu dan 10.000 orang lagi menyumbang pemadam kebakaran. Ulun aja diberi surban nih kada ulun bawa boleh kada nih hendak ulun hadiahkan pulang siapa nang wani membayari nang mahal ulun julong duitnya lagi menyumbang ulun dari tungkalnya menyumbang masa pian kada berapa sanggup dikirakan ini tapi itu duit kalau menyangkut kita berhutang kan aku julong kenapa lah lagi membantu orang untuk kemaslahatan umat. Jadi kita yang sudah telanjur berduit ada usaha pemalar kalau untuk kebaikan. Kemudian Nabi dalam kandungan, kita dalam kandungan. Nabi dalam kandungan kada menyakiti mamanya. Kalau kita nikah maulah sakit mama. Ketika kita dalam kandungan mama mau mual parut buah muntah yang satinya mengidap melihat laki menjelujuk aduh ini barat juga gini kenapa salahku ini laki aku sudah mandi juga aja itu kan mengidap berarti kita ini mengalami kawitan. Nabi lahir kita lahir juga Nabi lahir mamanya kada sakit kita lahir mama bertaruh nyawa berkeringat jagung berpangsar bila masa rabit dunia bukan nyaman pai berenang tuh kakaknya nyaman berenang ibu-ibu tuh 3 kali seminggu abang berenang cuman kali berarti kita ini berantakan sudah pernah menyakiti orang tua sudah pernah mengasihi orang tua maka setelah kita dewasa kayak ini jangan lagi mengalihi kawitan diharagu kita lagi kekanak diharagu kawitan 2 tahun berhira dibasuhi 6 anak ke-6-nya kawitan maharagu sekalinya kawitan uyuh hanya seminggu berhiraan baru 7 bulan membasuhi oja inor ikam haja mahai membasuhi mama tak ada parlo oja inor aku anak keluar arisan tuh suruh ijo tuh ya ijo tak ada parlo aku begawian tuh imah aku suruh ya parlo oja imah tuh abang amat tuh suruh nyawaris aku pulang jenang lelaki pulang anak membasuhi nang umanya senang hati melihat anak bertangkar alhamdulillah ya mamanya anakku berebut anak membasuhi aku karena mamanya tuli tidak orang berebut ada tahu kamu baru 7 bulan aduh memberi sarik juga anak lainnya coba lihat kita kawitan kita kami 15 orang sepadingan mama sorangan juga sanggup maharagu orang berharikan kebanyakan anak punya prinsip ikan belanak masak wadi banyak anak banyak rezeki kalau demi ini ikan belanak masak kuning banyak anak awak paning apakah ada paning anak ada pasien dilarang keluar malam petang dia keluar bulik malam ngapa aja mama ikan keluar malam nak mama kada membolehkan keluar malam aku mainnya kena keluar malam kada aku patang keluar cuman bulik malam apa kada pakai orang bahari menurut orang bahari itu kita ribut di itihi kawitan berenai mendemi ini ribut itihi tak keluar bagaimana ada cadak berenainya ada sama ansurangan kawitan maharagu masa orang tuha seikong beranam beradingkan sanggup maharagu maka itu haragu kawitan sampai ke mati bila kita masuk ke kamar hendak kuring kamar ganal dingin basi tilam banyak bantal lempok selimut tabel ganang kawitan di kuburan kayak apa abahku kayak apa mamaku inya kada suah nyaman hidup silawar handap kada tertukar karena mengungkusi sekolahku tahannya berit makan asal aku jadi orang sekalinya wahini aku berduit aku kada kau membalas kenapa umat sudah meninggal dunia jangan guring kecuali kirimi al-fatihah kalau sudah mati kalau masih hidup janganlah fatihah dikirimi kayak papa aja mama ulun nih makankah sudah al-fatihah itu anak Malaysia namanya anak papa aja nak rumah aku nikahnya taruh kanyang aja anak kirimi fatihah manjang orang kirimi beras anjir kirimi duit kirimi iwak
kapan perlu seminggu sekali berkumpulan di rumah orang tua, diheragu, takuni, hendak makan apa, mana tetap pasang ditapasakan, dan amun singkal diurutakan, bawa cucu lacong sana lacong sini, 16 kali terjadi gelung beginian, ada papa gembira kawitan, senang menyenangkan kawitan, surga merindukan. Apalagi kalau kawitan lelaki sikungannya lagi di rumah, mama ada lagi dikekarapi mengilangi. Karena kalau kada diilangi bertabuhan rumahnya, diilangi takuni kubah hendak kapian memakan lauk ikan kakap bepanggang bah kada ikan nila bersambal hendak labah kada amun kopiah hanya hendak labah kada aku ada kopiah masih di sini baju hanya hendak labah kada tapi bang bah ada tapi aku masih di sini umat jabah ni marasnya semuanya kehendak amun berpilih hanya hendak labah hendak kaya kawinakan apa payahnya mau seorang kohok mengalihi kawinan dan maharagu kada hendak mengawinakan pulang kada hendak. Nabi kada menyusai kawitan, Nabi lahir kita lahir, Nabi lahir sedikit pun tidak ada kotoran menempel di tubuh Nabi, tali pusat sudah terpotong dan sudah bersunat. Tapi ibu-ibu jangan sampai bercita-cita melahirkan anak tali pusat pagar terdahulu, berarti tabuninya tertinggal di dalam. Kalau Nabi memang kada ada tabuninya, karena tidak ada kotoran pada Nabi. Nabi sampai wafat lalat kada berani singgah di badan Nabi. Kalau kita lalat berlangganan, apalagi telinga mencuri, bisol kapacah kada mau jauh. Kenapa? Karena kita ada manis dunia. Nabi tidak ada manis dunia. Apa yang dimiliki Nabi laisat minat dunia. Itu tidak termasuk cinta dunia. Kalau kita kan ada manis dunia. Nabi berkeringat, kita berkeringat juga. Tapi keringat Nabi kada sama keringat kita. Keringat Nabi berbau harum, lebih harum daripada bau minyak misik. Keringat kita baunya dipertanyakan. Ada yang berbau tapai, ada yang berbau tempoyak, ada yang bau curhat. Yang parah lagi ada yang berbau atang buruk. Kalau Nabi harum, makanya kalau bersalaman dengan Nabi seharian kada hilang bau harum. Kalau Nabi singgah di suatu tempat, ruangan itu akan harum. Kalau Nabi megang kepala kekanak seharian harum. Pernah suatu saat orang hendak menikahkan anak kada berduit, lalu datang kepada Rasulullah, ditandah Nabi keringatnya dikasih jadi minyak lebih harum daripada minyak misik. Maka sunnah bagi pengantin harus ada harum-haruman, karena harum-haruman itu menambah kemesraan dalam perkumpulan. Maka kalau kita pakai minyak harum, ikut niat ittiba li Rasulillah, karena mengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bisa beludah, kita bisa beludah, tapi ludah Nabi kada sama ludah kita. Kalau ludah Nabi bawa barakah, ludah kita bawa musibah. Kalau ada percaya, ludah hilang Tuhan sebelah. Ada dihantam dan jumpa acara. Kenapa? Ludah kita ada barakah sampai di jalanan. Habis peperang kehabisan air, tidak ada untuk minum, tidak ada untuk berwudu. Lalu ditancapkan Nabi anak panas, mencurat banyu jadi sumur. Itu mukjizat namanya. Ramai orang minum di situ, ramai orang berwudu di situ, bahkan mandi memakai baju itu. Sekalinya datang orang musyrik, diandakinya racun, kada tahu apa lagi. Datang Nabi, ludahi Nabi jadi ubat. Kita jangan coba-coba meludahi banyu kawan, bakal kada diminum kawan. Apalagi ludah kapu-kapu di atas kawan berkumpal, ada pulang pernah hijaunya, ada parlo minum terus terang. Kenapa ludah kita kada sama dengan ludah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita bisa berkencing, berkami, Nabi juga bisa berkami, tapi kami Nabi kada sama kami kita. Kami Nabi baunya kada berubah, rasa kada berubah. Kami kita berbau, apalagi makan patai. 6 RT keciuman. Asal RT itu duduk 6 berganding. Rasanya pun agak pahit-pahit kalah. Kalau Nabi kada,
Makanya ada sebagian ulama mengatakan air kencing Nabi kada najis. Pernah suatu saat Ummu Aiman bermalam di rumah Rasulullah, lalu sembahyang malam kehausan. Rupanya Nabi buang air malam kada langsung dibuang, tapi ditadah dalam satu wadah. Ummu Aiman kehausan, datang air tadi diminum habis karena bau kada berubah, rasa kada berubah. Dikira air minuman. Sampai pagi dicari Nabi, mana air kencing saya? Ujar Ummu Aiman, sudah habis saya minum. Baiklah, kata Nabi, karena kau terminum air kencing saya, maka dijamin tidak akan sakit perut lagi selama-lamanya. Kita jangan coba-coba minum kami kawan, malam juga sakit perut. Ada sama. Nabi berakhlak, kita juga berakhlak. Tapi akhlak Nabi kada sama dengan kita. Khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Di dalam kitab berjanji disebutkan segelintir akhlak Rasulullah, syadidal haya wa tawad. Nabi itu bersangat dan pemalu. Dalam kitab Syamsul Hidayah, lebih pemalu daripada anak gadis. Hati-hati Nabi. Nabi kada mau pas memandang wajah orang, kada berarti mau pas. Kenapa? Karena Nabi sangat pemalu. Cuman kata Nabi, akhir zaman ini sifat malu mulai berkurang. Karena ada 4 yang lakas dikurangi Allah akhir zaman. 1, berkah hidup. Makanya kehidupan sudah kurang berkah. Kalau dulu serba berkah, makan apa aja berkah. Sekarang banyak musibah. Kebanyakan makan daging, tensi naik. Kebanyakan makan undang galak, kolesterol. Kebanyakan rokok melinju, asam urat. Kebanyakan makan ikan laut, romantik. Terlihat banyak makan di rumah orang, kurang sari. Kalau dulu makanan jadi obat, umur kada pati barakah, belum tuha penyakit dah tumpang tindih. Dokter aja bingung, hendak obat yang mana dulu? Obati reumatik kena asam urat, obati asam urat naik tensi, obati tensi kena kolesterol, obati kolesterol kena jantung, obati baik-baik duitnya kada mayu. Nah, akhir zaman. Orang dulu umur 70 tahun ada yang belum pernah menyicip jarum suntik. Bila garing, bawa nafas ke kabun, keluar keringat, bulik wagas. Demi ini umur 70 tahun, bawa nafas ke kabun, kada bulik lagi, mati tengah kabun. Tapi katanya ada di Banjar kisahnya orang umur 70 tahun kan bisi penyakit, ditangani dokter. Adalah nih bisi penyakit. Dia ada umur pian berapa? 70 tahun. Romatik kayak apa nih? Kan suah jantung nih bagusan, tensi nih normal, kolesterol ada suah, asam urat asal ada suah. Umal ini jatuhannya sehat, apa amalan pian? Jangan diperiksa kondisinya. Pakai periksa. Ini akhir zaman. Yang kedua, akhir zaman ini sifat malu dikurangi Allah, sehingga kurang malu. Kalau dulu anak gadis kita kalau keluar sampai dibawa laki-laki yang bukan mahramnya, seminggu kita orang tuanya kada boleh keluar. Asa betul gol dari ini. Orang mitihi ke kita kulipian, oh my, seminggu kada boleh keluar. Wah ini anak gadis biasa dibawa orang berbuntingan di malam minggu, di malam yang ditunggu-tunggu, hendak bertemu di pohon jambu, tidak ada yang mengganggu. Mama abahnya santai saja. Kadang-kadang diambil ke rumah, disalaminya mamanya. Kami hendak berjalan mahal. Oh jangan mama, hati-hati. Kutai hati-hati. Dua-duaan sahunda duduk pohon jambu kayak pada hati-hati. Ada tawa. Maka memanggil mamanya mama pulang. Itulah akhir zamannya. Belum jam 5, belum jam 1, sudah jam 5. Belum jadi minantu, dah manggil mama. Belum jam 1, sudah jam 2. Belum jadi minantu, pandai mengambil perhatian mertua. Jadi mertua lama, laluan bawa. Yang penting hati-hati. Kayak hati-hati beragam di hundaan itu. Sampai lah mana bisa. Kada supan. Kalau kita ini kan alhamdulillah pakaian bunga-bunga serta aurat. Coba tarai kalau di kota-kota besar. Ulun ini kan pulang alik ke sini. Ulun masuk 2 tahun kita bulan Rajab berbudi-budi ke Banjar nih. Mungkin salah ini yang ke-9 kali ini. Jadi ulun kadang transitnya lawas di Jakarta. Ada yang 6 jam, ada yang 7 jam delay pulang. Jadi ulun kepanatan di bandara Jakarta.
duduk kamu hakala ulun mengantuk mata sekali tersadar mencikir betis bibirnya di hadapan ulun, maka putihnya kayak apa batang pisang namanya takoyak dari kelaras ya malini agak berbanyu-banyu potongannya jatuh betis siapa ini nih. Cuman ulun tanda tanya, orang ini bersilawar kah berindirok lah. Ulun angkat pandangan ke atas bagaimana sampai ke itu belum dapat jawaban. Ulun lanjutkan ke atas, paling 2 jari pada burit hanya dapat jawaban. Rupanya bersilawar handap sidin. Ulun yang di belakang hendak dipandang dosanya ganal, ada dipandang barangnya bagus banget. Ada supan lagi. Kadang-kadang pakaian kan untuk aurat serba tanggung, inderuknya Anda tarik ke atas bawah kelihatan, tarik ke bawah atas kelihatan, ada ditarik desa bawah atas kelihatan sudah. Yang ketiga, yang lakas diambil Allah amanah. Kita nih amanah akhir zaman lakas diambil Allah, bagaikan megang bara api. Siapa amanah? Anak itu amanah. Sekarang kadang-kadang lebih penting gawian daripada menghargai anak. Orang berhari mama kita kadang mau menyerahkan ke pembantu anak. Kawitan nama aku. Kita nih ganal diasuh kawitan. Sekarang kadang-kadang anak umur sebulan sudah ditinggalkan. Sibuk kerja. Kenapa? Usahanya ganal. Ada kawan ditinggalkan, anak sebulan umurnya, jam 6 tulak sudah ke perusahaannya, kena bulik jam 7 malam, tulak anak guring masih, bulik anak guring pulang, anak ganal di orang, kayaknya lebih penting mengapung harta daripada menjaga anak, sehingga anak kada pernah besar di kita, lalu minum susu sapi kada mau lagi susu kita, sehingga anak ganal kada pasien. Maka akhir zaman orang tua banyak kewalahan dengan anaknya karena salah kita orang tua kada menjaga amanah. Kenapa saya tahu? Saya melihat sendiri di film Indosiar. Lah, Sophie membuktikan. Memang ulun melihat gawian kadang-kadang mengejar gawian habis-habisan. Padahal kita dunia ini ibarat bayangan. Kalau itu bayangan kita, tidak usah khawatir. Kada akan hilang, kada akan pergi. Kalau bayangan kita, tinggalkan habis jalan bayangan. Umpatnya, melacong kita, melacong juga. Buka juga. Makanya supaya kita selamat. Kalau bayangan kita di barat, maka berjalanlah ke sumber bayangan. Di mana sumber bayangan? Timur. Makin mendekat ke sumber bayangan, bayangan makin menyasahi kita. Makin dekat, makin berdekat. Siapa yang punya aturan hidup? Allah. Semakin mendekatkan diri kepada Allah, dunia semakin ikut. Semakin dekat, semakin ikut. Buktinya, berusaha kompor. Semakin dekat dengan Rasulullah, semakin dekat dengan Allah, semakin banyak perilaku. Sampai ini haulnya jutaan. Makanya tanda wali itu sanggup memberi makan orang hidup sekalipun sedikit meninggal. Apa diberi makan orang hidup? Warung laku berdaan, hotel kada kemuatan, bis saja nu kami sana tuh menyetar bis, untung banget tukang bis. Berapa bis nang kesini, berapa tambang, itu berkah mendekat kepada Allah. Tapi kalau dunia dikejar menjauh daripada Allah, jangan mimpi hidup anak bahagia. Menaigau boleh mimpi jangan. Makin dekat dengan Allah, makin dekat dunia. Makin royal untuk agama, makin royal Allah menambahkan. Itu ada hadisnya. Bila kita bermandat untuk agama, maka bermandat Allah menambahkan. Makanya ada dalam kampung itu, setiap kampung pasti ada orang sugih. Saya ketemu hadisnya, mesti ada orang sugih. Untuk apa? Untuk tumpuan keperluan agama. Kalau masjid kada imbah nang sugih menalangi holo. Kayaknya kita sumbangan bagaimana seminggu sekali membayari hutang. Ini menalangi. Ini hagin pemadam kebakaran nih. Ini bagus nang sugih holo menalangi.
Jadi kita kan kembali kita ngajak kita bayari pulang. Karena makin menalangi untuk kebaikan, makin banyak rezekinya. Bila kehendak ketika orang memerlukan, maka ditahan Allah untuk menambah. Bahkan bisa dipindah ke orang lain. Makanya nang sugih di kampung nih jangan sampai terpindah ke ulun. Biasanya ulun bawa beli ke tunggal ya. Ulun nang sugih, ulun aja julung sobat, nah kayak bakalan kamu laku aja mengenai laku bawa beli. Kadang-kadang kita nih mencari dunia, ada ingat lagi dengan ibadah, dengan kesehatan kada ingat lagi. Asik mencari dunia, lembur, makan aja kada sawat. Padahal seorang berjualan nasi, ada kelaparan, aneh, berjualan nasi kelaparan, kakaknya berjual wasi, kelaparan wajar. Ini berjualan nasi masih kelaparan, bungol tanggung. Kenapa? Melayani orang supaya banyak laku dan banyak duit. Sudah duit banyak, timbul penyakit. Kenapa? Selalu terlambat makan. Takutnya dokter akibat terlambat makan, timbul penyakit mah. Kena lambung. Berobat kemana-mana, ada memikirkan lagi duit. Berapa aja duit, bayar, nampak sehat. Tadi berhemat mencari duit, kada memikirkan kesehatan. Sekarang berhemat mencari sehat, kada memikirkan duit. Balik antol pulang. Makanya kita hidup ini enjoy saja. Yang penting berdoa, bekerja, berusaha. Jemput rezeki, apa yang dapat, itulah punya kita. Makanya kata Imam Al-Ghazali, Allah menyuruh kita hidup nih dua aja. Pertama, jangan sedih hati. Apa yang terjadi, jangan sedih hati. Kenapa? Karena tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah. Maka bila melihat kejadian, pandang di balik itu ada Allah berkehendak. Nior murah, merah. Sawit murah, merah. Pinang murah, merah. Seorang kada berkabun juga. Berkabun kada tahu mau apa. Berkabun bending lah. Amunnya raja kita lama ni alima apa itu. Tidak ada ya Allah orang langsung melarang apa nang hendak kau beri. Amunnya rezeki kita, amun kita ni takdir kada sugih kaya apa aja kada sugih. No kami sana ada pinang tu 27.000 sekilo semalam. Tapi seorang kada berkabun, kan sugih juga. Dan sugih orang ada tanah kosong 5 hektar, tabas tanami pinang. Wah ini lebat buahnya. Sekarang tempat kami Pak 3.000 pinang sekilo. Semalam pinang 27, seorang kada berkabun. Ini kapun ada pinang 3.000, memang takdirkan suki. Yang mahal sawit, tabang din pinang, tanam sawit. Berbuah sawit labat, sekarangnya murah. Yang mahal nior, tabang din pulang sawit, tanam nior. Berbuah nior labat, murah nior. Yang mahal kopi, tabang din pulang nior, tanam kopi. Berbuah labat kopi, harga masih mahal, dijual, boleh menjual, sidin mati. Sampai ke mati, ke susuki. Amun rezeki kita sampai itu diharapkan kada tetap sampai. Walaupun diharap mun kada rezeki kita ada sampai, ulun suada mengharap-harap. Undangan 2 malam tu. Imam maghrib syuting, imbah isya syuting. Jadi yang imbah maghrib ni orang biasa, imbah tahlil berdoa, surungi hidangan, ada sop panas, ada ikan nila bersambal. Nasinya panas lama, nyaman makan, tapi ulun keingatan imbah isya masih ada syuting lagi. Makanya imbah isya ini bos material. Kan kita bisa membayangkan kalau bos yang aroh pokoknya makanannya mantap begitu. Jadi ulun kan mau bertambah. Jadi ya kawan tambah ustad, ulun kada, ulun masih ada syuting lagi. Silahkan pian bertambah. Kawanku berhemat bertambah. Terbalik-balik ikan nila tu, ulun melihat akan aja. Sekali Isa tulang habis bertahlil berdoa yang keluar apa? Bubur kacang, misal. Jangan tahu bertambah aku tadi. Makanya kita ini tulang undangan jangan mengharap. Mun ada orang mengundang kita bahawa tulakan. Orang bertahlil. Orang berdoa beramin, apa payahnya? Ada hidangan keluar makanan. Dan ada hidangan berikan. Bila dudi mau undang pulang jangan tulakan. Mana gitu.
ulun di pasan ni guru, memang ni terakhir tadi guru berpasan bulan Syawal, imbah ulun di Morat Dewe. Nah, guru ulun kan ulun kesini kemarin bulan Syawal tadi, bulan haji, bulan Syawal juga kawan sekuas. Nah, hendak mencarikan dana guru kami ada tersangkut hutang membangun pesantren, jadi ulun kesini pulang sambil membantu sidin rencana. Sekalinya ulun nelpon sidin malam Jumat. Sekalinya malam Jumat menelpon 9 hari beliau meninggal dunia. Pesan terakhir beliau yang ikhlas. Nang apa haji digawi yang ikhlas. Tulak orang aruh yang ikhlas. Kamu sidin tulak pembanjar undangan di situ yang ikhlas. Jangan mengharap apa-apa, yang ikhlas saja. Silaturahim, sampaikan apa adanya. Jangan jadi mengharap macam-macam. Karena orang ceramah itu kada boleh memikirkan amplop, kada boleh. Kenapa? Karena amplop kan sudah dipikirkan panitia. Sebelum ulun datang kan sudah musyawarah. Berapa amplop ulun sudah? Sudah lah Pak. Sudah. Kecuali kepala desa nak menambah yakan. Berhimmat jin ulun memikirkan. Itu Pak isinya. Untuk apa dipikirkan? Ibarat ceramah dijulungi, ambil. Kada dijulungi, ada nih. Gampang aja urusannya. Jangan mengharap-harap di sini, jangan harap. Yang ikhlas saja. Amun takdir kita, kadar rezeki kita dihadapi kita makan. Nah, buktinya ya. Udah dihadapi Anda, mana kita makan? Dari tadi berandakan siapa kita makan? Itu kan kadar rezeki kita. Ulun kan disuruh guru mencari rumah penginapan. Hagin apa ngarannya tuh? Penelitian ini pintar banget, dia mau di jandangnya, jadi kita tahu ulun berapa macam apa ulun. Kayaknya tadi kuat nih ceramahnya. Sedikit lagi. Jadi ulun disuruh mencari rumah hagin menginap para habaib dengan para kiai. Saya kan mengajar di pondok pesantren Al-Baqiyatus Shalihat, pengasuhnya Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Datuk Ismail Nagara, sepupu sekali dengan tuan guru Kiai Haji Muhammad Bakhit Barabai. Jadi ulun tahun 95 bulik dari Pekalongan disuruh sidin ikut mengajar di situ dari Bujangan sekarang sampai Bejujuk 2. Santrinya kemarin baru 34 dan ini sudah 2000 lebih. Ulun disuruh mencari rumah hagin menginap para habaib. Sekalinya ulun yang nyetir motor, kemudian 3 kawan ulun, 2 guru tatuha yang seikong tanung sedikit pada ulun. Sekalinya tengah hari jam 2 duha kita singgah ke warung ulun makanan karena tengah hari ulun diihakan. Nah ulun kan pada sengaja hendak makan di warung. Cari duit, alhamdulillah terbawa duit 280.000. Ulun kira mungkin cukup baik, akhirnya bayar berempat. Ada mungkin lah guru Tuhan membayar yakan. Maka sidin guru ulun, tentu ulun yang membayari. Namun 280 berempat kira-kira cukup. Masuklah warung. Sekali duduk kawan ulun nasikong nelpon temannya. Di mana aja, di pasar, sini gabung kita makan. Ulun kira sikong aja, sekali datang bertiga. Nah, ulun musibah kedua pulang datang. Keempatnya belum tentu cukup, ini bertujuh bagaimana duit ulun nih. Akhirnya disuruhi makanan. Nang serba panas, ayam kampung hanya riba bersana. Undang bersapit hanya riba bersana. Ada iwak nang kanal menyeberang piring. Seberang sana buntutnya, sebelah sini kepalanya. Itu kada mau dikibit itu 80.000 dan berdoa ulun. Mudahan ulun kawan ulun kada berselera awan iwak nih. Sekalinya hanya beberapa kali menyuap, cop jaga iwak. Ulun 80.000. Habis undang bersapit habis, ayam bersama habis. Terpaksa saya meimbangi memakan gulai jaring, gulai jengkol yang dimakan. Uja kawan ngapa kada iwak, ulun kada nyaman gulai. Pada mempertahankan duit supaya cukup. Karena bila bayar kalau kada cukup kan gengsi lah. Orang segagah ulun. Masa bayar makan duit kada cukup. Apa kata dunia?
Orang kan bilang ulun ini kan mirip Afgan. Orang yang bilang ini bilang tadi mirip Afgan besar ya. Sampai-sampai ulun ini kada sadar kalau ulun ini gagah. Jadi ulun panggil santri, coba pinjam video Afgan tuh kasetnya, putarkan yang mana orangnya Afgan bernyanyi pakai kacamata agak berlubang pipinya. Judul lagunya Kehilangan Cinta. Saya perhatikan dasar mirip orang bilang. Belum habis makan, datang pulang berempat. Tapi ada satu anggota dewan. Nah, sekalinya ulun bawa gabung sini makan, panjangkan meja, sambung. Pikir hati terlanjur basah, bernyala kalian lagi. Masih 2 kali cukup duit. Sudah habis makan itu kalau dihitung 700.000 ada. Saya panggil pelayan. Jadi saya hitung akan. Oh ya anggota dewan, jangan Ustaz. Katanya dulu hitungkan, jangan ya. Soalnya panggil, jangan mau ya. Dalam hati ulun, siapa bunga bayar ini? Jelas sudah duit kan cukup. Awak bergaya cuma 3 kali 3 sama dengan 9. Kaya tidak kaya, yang penting penampilan. Keluar dari warung tuh, menyesal saya. Cakap tahu dibayariakan orang, siapa bunga makan jengkol dan anda kayak makan ayam. Cuman mengarahkan rezeki dihadapi kita makan. Makanya untuk apa kita lewat sedih? Amanah dijaga, anak dijaga, duit penting, tapi menjaga anak lebih penting. Tapi akhir zaman itu kurang peduli kurang mengejar kerjaan daripada mengingun anak. Makanya anak banyak diasuh oleh orang lain, bukan mama kandungnya. Kemudian yang keempat, karena berkurang amanah, timbullah yang keempat sifat adil diambil Allah. Orang dulu adil dengan anak. Kalau makan nih nasi berbagi piring, kemudian pulang iwakna diri-diribit. Karena itulah adanya adil orang tua bahari. Kalau di nyabakalahi keduanya disariki. Sekarang keadilan sudah berkurang. Padahal anak 2 cuman yang satu nih orangnya cerdas, orangnya pasian, orangnya pendapatan, orangnya memberi kepingin, orangnya bungas. Nang seikong nih orangnya pada cerdas, orangnya bungol, orangnya pada pasian, memberi muar, rupa pada kayak orang, kayak sapu terandam 6 bulan. Kadang-kadang kita membedakan nang pintar disayangi, nang pembebal kada. Karena bila ada pula datang dibualakan, nih anakku nak umur 7 tahun sudah hatam belajar Al-Quran. Orangnya pasian, pintar, pada sama abangnya dia. Anak jadi nama papa kainan, pilih-pilih mata anak maras. Pada anak pembabal barangkali bukan salah anak, salah kita orang tuanya. Kenapa? Sebab karena dulu waktu musim pemilu kebanyakan makan duit kumpanya. 4 dan calon K4-nya ambilnya. Hari hanya cucuknya K4-nya. Apa kada hangus suara orang? Bini bedianan aku kan tambah bungol anak. Allah kanan jelas halal aja belum tentu pintar. Makanya kita jangan membedakan, minta maaf. Kadang-kadang anak yang kita banggakan di masa tua kita, ini ada di samping kita. Yang ada di samping kita merawat kita ternyata anak yang kita sia-siakan. Anak yang dianggap kada penting itu yang ada di samping kita. Kenapa? Anak pintar sekolah ke luar negeri dapat biaya siswa S3 di sana dia, dapat bibini bungas di sana, sama pada pintar juga. Maka anak orang sikong depan, lalu diambil minanto olehnya. Maka abahnya tuh orang sugih, bos batu bara, bos intan, bos permata, bos berlian, bos emas, bos walit, bos sawit, bos nior, bos pinang, bos kopi, bos puya. Nah, tinggal menyambat kada bayar juga. Masih juga mahayal, masih mahayal, jangan tanggung-tanggung, masih mahayal juga. Mana ada di Banjarmasin nih orang 11 bos tidak ada. Kalnya batu bara, kan sawit kada. Ini semuanyaan, sugih, anak konsekungannya kira-kira hakon lah dibawa ke sini ya. Paling seminggu di sini jemput abahnya pakai pesawat jet pribadi, dibawa terbang kayak kita mengapung, pakai motor dapatlah. Nah, garing kita masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit seminggu, datanglah anak yang pintar tadi. Kada,
Ia tinggal di sana 8 jam pakai pesawat. Ia banyak kesibukan. Siapa yang ada di samping kita? Anak nang bungol tadi. Kenapa? Sebab karena anak nang bungol kada sekolah lagi. Masuk SMP kada diterima orang. Masuk sanawiyah kada lulus. Masuk pesantren 2 hari antar guru. Kenapa? Muka memacalan, mana bantot, mana buntat, mana bangking, langkap sudah. Antar orang boleh di rumah pangnya begini kawitan, bermasak berreguan, begini kawitan kakabon. Ada kemana-mana garing kita seminggu di rumah sakit, inya nang menunggui, inya nang memasangkan pampis kita, inya nang mengganti baju kita, inya nang merabahkan kita, inya yang mangkat kita, inya nang menyuapi kita, inya nang meminumi kita, menangis kita, ya Allah, ini anak nang kada anggap penting, ternyata inya nang ada di sampingku ketika aku memerlukan. Menangis bubuyan banyu mata, nah anak melihat mamanya menangis, kenapa mak pian menangis? Ya mamanya aku kan menangis kada aja, aku kalimpanan dia. Ya anaknya bungol bang juga kalau menangis. Lalu mamanya bercakap, ujian mamanya, Yuhana kai ikam bulik bulu semalaman, ikam guring nang cukup, kaina hanya kesia pulang maras, dan ikam pulang nang garing. Jangan anak mak, aku pada hendak bulik maai, aku datang ke rumah sakit membawa mama, aku pada bulik ke rumah kecuali membawa mama, baktinya anak. Nang dianggap pada penting. Apa sebab? Karena kalau mamanya garing di rumah sakit, banyak orang yang berhilang. Ada yang membawakan soto, ada yang membawakan sate, ada yang membawakan buah-buahan. Mamanya kada kau makan, inilah yang menghantonya. Sudah wagas mamanya setahun, mamanya kada garing. Umur kabilah aja nang Tuhan ni garing pulang. Aduhnya, maka yang adil lah kita. Maka kalau kita adil, kita amanah, kita malu, dan mudah-mudahan berkah kada hilang dari kita. Nabi sangat pemalu dan Nabi sangat merendah diri. Syadidal haya wat tawadhu, Nabi bersangatan, pemalu dan rendah diri. Maka itu kata sahabat Ali, kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah kita di sisi Allah paling baik orang, tapi janganlah sesama kita merasa kita lebih baik daripada orang, sehingga kita bisa saling menghargai, hormat menghormati. Insya Allah hidup rukun, damai, meniru kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Saya kira cukup ini yang dapat ulun sampaikan. Lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.